Você vai morar na IML, você vai posar em mim, tamo de olho com ela. Ensinando você quer, você vai morar na IML, você vai posar em mim, tamo de olho com ela. Ensinando você quer, fazer tiro na cara da pique, foda-se sabia, eu não ligo pra minha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Atma Putri. Saya adalah mahasiswa hukum semester 5 Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktek peradilan pidana yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikma Edrisi SHMH. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tupoksi saya atau tugas saya sebagai hakim anggota. Baik, sebelum saya menjelaskan apa tugas dari seorang hakim anggota, kita harus mengetahui dulu apa itu hakim anggota. Hakim anggota adalah hakim yang merupakan bagian dari majelis hakim dalam suatu persidangan. Hakim anggota bertugas untuk mendampingi hakim ketua dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Hakim anggota memiliki kedudukan yang setara dengan hakim ketua di dalam memberikan suara di persidangan, meskipun secara administratif peran hakim ketua lebih dominan di dalam memimpin persidangan. Hakim anggota juga memiliki beberapa tugas. Yang pertama adalah mendengarkan dan mengevaluasi fakta. Hakim anggota harus mendengarkan seluruh keterangan dari para pihak, saksi ahli maupun saksi melihat, serta bukti yang diajukan di dalam persidangan untuk mengevaluasi fakta yang relevan dalam perkara. Kedua adalah memberikan pendapat hukum. Dalam proses musyawarah majelis hakim, hakim anggota memberikan pandangan dan pendapat hukumnya terkait fakta-fakta dan peraturan yang berlaku untuk membantu majelis hakim mencapai keputusan yang adil. Yang ketiga, ikut memutus perkara. Hakim anggota bersama ketua majelis memiliki tanggung jawab kolektif untuk memutus perkara. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah bersama. Jika tidak tercapai mufakat, hakim anggota dapat memberikan suara dalam mengambil keputusan. Yang keempat, mendukung ketua majelis. Hakim anggota bekerja di bawah koordinasi majelis hakim. Mereka membantu menjalankan proses persidangan dengan baik, termasuk menjaga suasana sidang tetap tertib dan terarah. 5. Menjaga integritas dan netralitas. Hakim anggota harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, tidak memihak dan bebas dari intervensi pihak manapun, sesuai dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Peran hakim anggota sangat penting dalam menjamin bahwa proses peradilan berlangsung secara objektif dan berdasarkan hukum yang berlaku. Adapun beberapa karakteristik dari seorang hakim anggota, yang pertama adalah mandiri dalam berpendapat. Meskipun bekerja dalam tim, hakim anggota harus mampu memberikan pandangan hukum yang independen dan objektif di dalam proses musyawarah. Yang kedua, kewajiban untuk mematuhi etika dan hukum. Hakim anggota terikat pada kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Berpengalaman dan profesional. Hakim anggota biasanya memiliki latar belakang pendidikan hukum dan berpengalaman sebagai hakim tunggal atau di posisi lain sebelum diangkat dalam majelis hakim. 7. Hak suara dalam musyawarah. Hakim anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah yang dapat mempengaruhi keputusan akhir. Jika terjadi perbedaan pendapat, hakim anggota dapat mengajukan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda. Karakteristik ini menunjukkan bahwasanya hakim anggota memang berperan penting dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara kolektif dan profesional di dalam sebuah persidangan. Sekian penjelasan dari saya tentang tugas dan tupoksi seorang hakim anggota. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.